Halo Jebret Tim, kembali lagi bersama saya Oki Rengga di Dep Dagri. Kali ini saya bersama Mas Hanif dan Bang Eko. Woi, saya merindukan Bang Eko nih. Merindukan apa kemarin di Bandung? Merindukan Saya nggak tahu apa-apa loh itu sumpah. Bang Eko langsung gitu, saya nggak tahu apa-apa, padahal udah keluar dari mulutnya. Kalau ngomongin Liga 1 sedang istirahat karena baru selesai seri 1 dan dipastikan mereka bakal main lagi di 15 Oktober ya Mas Hanif ya. Kenapa harus ke saya tanyanya ya? Karena kan Mas Hanif sering diundang-undang. Bener gitu kan? ya, Mas Hanif kan gitu. Iya. Insya Allah kalau nggak ada kendala, on time 15 Oktober. 15 Oktober Oh, di iya. Jawa Tengah Jawa Tengah Dan Jogja. dan DIY. Jogja. Ya. DIY. Ya. Karena Mas Hanif nih informasinya valid karena sering diundang-undang. Sama kayak kemarin, Ya. kayak kemarin ke Palangkaraya persiapan untuk grup D ya. Iya. Grup D. Dan ini baru nyampe ini, begitu Oh, ini nyampe baru. langsung ke Depdagri. Totalitas untuk Dep Dagri luar biasa. Informasinya A1 semua nih kayaknya dari Mas Hanif. Oke. Ya ini di seri pertama pemuncak klasemen saat ini ada Bayangkara, selanjutnya ada PSIS dan nanti di seri kedua Bayangkara bakal langsung ketemu dengan Persib Bandung. Iya. Bang Eko yang belakangan lagi diributin Bobotoh nih. Iya. Banyak kata nyuruh Rene out segala macam. Itu sebenarnya masalahnya ada apa tuh di Persib? Ya kalau masalahnya sih kan kita kan bisa ngelihat apa dari jauh pun tampak ya karena performa tim yang nggak sesuai ekspektasi gitu. Tapi kan masih on track sebenarnya. Iya, jadi gini, kalau misalkan ada yang ada yang mencibir aksi Boboto ini dengan argumen belum pernah kalah, masih on the track dan lain sebagainya gitu ya. Tapi Boboto tuh sebetulnya tingkat ininya ya, kekhawatirannya ke depannya mereka melihat itu gitu. Karena permainan dari tim memang jauh ya. Kalau misalnya Mudah kita ditebak melihat, ya melihat squad lalu juga bukan kapasitas komposisi ya. Komposisi, Ada 8 pemain sebetulnya dilabeli naturalisasi, intinya 8 orang ya, 8 orang asing di sana ya. Ini permintaan Bobotoh nih, ada Iya. 5 permintaan Iya, Bobotoh. makanya, tapi di sisi lain ya, ini juga berlebihan gitu, berlebihan. Berlebihan karena? Berlebihan dong, lihat poin-poinnya itu nggak masuk akal. Nah, ini yang pertama manajemen Persib Minta harus maaf, bertanggung saya jawab nggak dan setuju, meminta saya maaf. nggak mau klub saya nggak juga, saya sebagai boboto ya, saya juga nggak mau, nggak boleh sebagai boboto ya, pokoknya saya sebagai supporter sepak bola juga tidak menghendaki klub menjatuhkan kewibawaannya ya untuk hal-hal yang belum terukur. Ini Benar, baru benar. seri 1 ya, belum terukur. Emang Persib gagal? Enggak gitu. Benar. Baru nampak tandingan ya. Nah, karena saya bilang juga masih on track kan Iya, sebenarnya. ini masalahnya kan cuma Persib mainnya nggak sesuai harapan, cuma itu doang. Ngapain minta maaf? Terus Kalau gua ngelihatnya ini kekuatan media ya. Iya, Jadi sedikit banyak pasti publik terpengaruh dengan informasi di awal. Ini kalau kita berbicara behind the screen-nya ya. Sebelum kompetisi, klub yang paling banyak diberitakan itu Persib. dan Persija. Nah, ketika semuanya memuji bagaimana kualitas tim ini dengan pemainnya yang mewah, bahkan kalau kita melihat, kita bandingkan materi pemain cadangan pun di tim lain bisa jadi starter Iya. kan. Iya, Nah, iya. ketika itu tidak sesuai dengan faktanya, ya supporter pasti nggak mau tahu kan. Dengan materi semewah itu, semahal itu, dengan finansial sekuat itu harusnya Lebih menang dari dulu. ini. Iya, iya. Sementara Dan- mereka tidak melihat ada faktor X yang bisa Iya. jadi membuat Persib tidak mudah untuk selalu menang di tiap laga. Iya, makanya sepak bola itu kan mengenal 3 hasil ya, Iya. menang, seri, kalah. Nah ini udah menang nggak kalah gitu. Tapi demikian ya, namun demikian kita harus memaklumi sih dengan kultur sepak bola di Bandung yang panjang gitu ya, dan sangat penuh dinamika. Sebetulnya kalau dikatakan hal yang mengejutkan, ya nggak juga gitu. Karena ekspektasi Bobotoh ya setiap musim memang sangat tinggi. Gitu. Nah, ini itu tadi ada statement dari Rene. Soalnya Rene juga ada tagar Rene out nih. Menurut saya juga Rene belum gagal sih Salah menurut satu saya. hal yang membuat saya ini berlebihan, kan ada video yang viral ya. Iya, Video iya, yang iya, viral iya. itu, saya melihat betul reaksi para pemain ketika mendekati hotel tuh. Jadi ada bobotoh yang sampai area hotel itu ya. Itu Gede. pemain bukannya semangat, bahkan menatap para supporter pun mereka nggak berani. Jadi kelihatan sangat tertekan. Iya, Akhirnya iya. kemana waktu lawan Persikabo itu jadi Iya. boro-boro itu ngaco. Saya pikir nah itu berpengaruh loh. Jadi ini ada ada gestur dari supporter ya. Jadi supporter itu kan sebetulnya kan bisa berperan sebagai pressure group ya, kelompok Iya, iya, menekan. iya. Jadi mereka tuh di luar sistem, tapi gerak-gerik mereka bisa mempengaruhi tim, mempengaruhi Iya. klub. Tapi ini kan jadi kontraproduktif gitu. Karena Iya, iya, harusnya iya. sebagai kelompok penekan, mereka itu memberi perubahan positif. Tapi kalau ini kan malah kontraproduktif kalau kata saya. Ya, sebenarnya kalau kita melihat dan bandingkan dengan tim lain, apa yang terjadi Persib juga terjadi dengan tim lain. Memang Sleman. exposure, kemudian kalau kita melihat antusiasme yang berlebihan ya, dan kita tahu jika tim lain supporternya militansinya rata-rata dari
satu daerah yang tidak selebar dan seluas Persib ya. Persib berdiri dengan Jawa Barat, bukan sebagai Bandung. Ini Iya. kan sangat berbeda dengan Sleman misalnya, atau Arema kemarin sebelum menang kan mereka juga sempat ada sedikit pressure dari supporter, tapi kebetulan mereka cepat bangkit. Bisa jadi faktor X inilah yang harus diperhatikan oleh manajemen Persib. Memang kalau kita melihat mereka hasil seri aja melawan tim yang di atas kertas harusnya bisa dikalahkan, kekecewaannya luar biasa. Bahkan Tagar kalau dibilang tadi Rene Ott ini sudah masif banget gitu kan. Dan ini jangan lupa ya, dampak kejadian di Bandung ya, kan dari mulai penghadangan bis, lalu pembacaan petisi ya. Kalau kita lihat pembacaan petisi itu nggak ada prokes, dempetan, nggak pakai masker ya. Artinya apa? Artinya yang dilakukan oleh para bobotoh ini nanti dampaknya itu ya, bukan cuma terhadap klub, tapi secara nasional ini menurut saya mengancam eksistensi Liga 1. Betul. Benar. Karena gini, memang dari awal sudah di ultimatum ya, bukan ultimatum, bukan lagi pemberitahuan ya. Ketika kita kalau ingat di awal, ketika liga ini bergulir, kita kan hanya mempersilahkan 3 pertandingan. Iya. Ketika prokesnya benar dan tidak ada aksi supporter yang dianggap mengundang pada kerumunan atau mereka mengadakan obat atau berlebihan di luarnya, itu baru diizinkan. Nah sekarang ketika semua sudah bergulir, kompetisi sudah pada fase yang ideal dalam sisi ini ya, persaingan, harusnya teman-teman supporter sangat memahami dengan hal itu. Karena justru yang diwaspadai oleh pemerintah ini, Kemenkes dalam hari dan Satgas Covid, bukan lagi masalah apa yang terjadi dalam pertandingan. Karena di pertandingan sudah benar-benar steril, prokesnya segala macamnya. Tapi yang diwaspadai adalah yang di luar ini, jangan sampai berkerumun, jangan sampai yang non-bar, atau katakanlah demo seperti yang di atas, ketika tim kalah, tidak sesuai hasil yang diekspektasi, ya mohon dimaklumi sesuai dengan apa yang biasanya terjadi. Benar, dan di seri 2 nanti Persib bakal langsung ketemu dengan Bayangkara. Ini kan maksudnya di tengah kondisi tekanan dari bobotoh, Persib harus bertemu dengan Bayangkara yang saat ini tuh sempurna, belum pernah kalah, hanya draw sekali, sisanya dia sapu bersih semua pertandingan. Gimana untuk Persib sendiri ngadapin situasi seperti ini? Iya, ini menarik ya. Jadi dua tim ini kontradiktif, sangat kontradiktif ya. Kalau kita lihat dari kesupporteran ya. Persib ini jelas punya supporter yang sangat loyal, cenderung fanatik, daya tekan, militan, bisa mengganggu kadang-kadang ya, kontraproduktif. Sedangkan Bayangkara ini kan saya berani mengatakan sebetulnya ya nggak ada supporter yang betul-betul ya benar. Jadi poin aja ya. Iya, jadi ada satu tim ya yang terlihat enjoy, nyaman tanpa tekanan dari luar gitu kan. Inilah Bayangkara. Sementara yang satu kekuatan ya supporter sebagai pemain ke-12 itu justru mereka sedang menghadapi sebagai suatu hal yang kontraproduktif gitu. Nah, tapi untungnya Liga 1 di masa pandemi supporternya nggak ada di stadion gitu. Jadi menurut saya tetap nanti yang akan terjadi adalah murni kejelian pelatih dan taktik serta kualitas pemain di lapangan. Persoalannya kalau kita bandingkan dan kita lihat di 6 laga yang sudah dilakoni, ini sebenarnya kalau dari sisi kemewahan dan kekuatan tim Bayangkara, kemudian Bali, Persib ini kan dianggap sama kan. Benar. Materi mewah, berkelas, tidak masalah dengan finansial. Nah, kalau flashback ke belakang, kalau Bayangkara termasuk pemain ini. Ya. Dan King Ezekiel. Betul. Ezekiel ini dari tim study group di kompetisi ya. Dia masuk di 11 pemain terbaik. Artinya dalam hal ini kalau kita melihat flashback ke belakang, Persib dan Bali identik dengan tadi yang diomongkan. Kekuatan supporter punya pengaruh yang signifikan. Bayangkara selama ini sudah terlatih dalam tanda petik ya, dan mereka bisa mengikuti. Di sisi lain, dalam 6 laga yang sudah dijalani ini, kedalaman materi dari Bayangkara itu benar-benar dimaksimalkan. Kualitas pemain-pemain yang selama ini yang awalnya di bangku cadangan, begitu diturunkan, tidak banyak mengubah permainan tim. Ini sangat-sangat berbeda dengan Persib ya, yang beberapa kali pemainnya itu aja, dan ketika Klopp dan Trasit benar-benar dimatikan, praktis tidak ada plan B yang benar-benar bisa menjadi senjata pamungkas buat tim. Termasuk ini ya, ketajaman ya. Kalau Bayangkara udah jelas kan, Ezekiel gitu ya. Udah malah mereka tuh on the track banget kan, lini depannya. Nah, Persib sisi lain strikernya belum ngegolin. Satu pun loh ya, saya ingat saya satu pun belum ngegolin. Jadi gol dari konsistensi pemain aja nih yang lagi dipertanyakan untuk Persib Bandung. Nah, masalah konsistensi, saya pikir Bayangkara ini belum jadi Bayangkara yang sesungguhnya ya. Karena? Saya kok nggak dengar Evan Dimas ya dari kemarin-kemarin ya. Evan Dimas kayaknya lagi fokus untuk timnas aja nih. Nah, makanya ya itu juga belum apa, maksudnya Bayangkara walaupun kalau gua melihatnya lain, Bro. Jadi memang ada beberapa laga yang Evan Dimas dimasukkan sebagai pemain cadangan ya. Gua ngelihatnya itu lebih dari tactical pelatih ketika menghadapi tim yang dihadapi ya.
kan beda-beda nih. Dan kalau kita melihat sebenarnya ada 2 orang di Bayangkara yang sangat berpengaruh ya. Pertama pelatih, misalnya kemudian kalau kita lihat ada si Simonia yang biasanya di atas lihat dan kebetulan saya pernah diundang teman terus diundang lagi nih. Duduk dengan sebelah dengan Simon. Dan ketika itu di Piala Menpora pertandingan Bayangkara lawan Persija. Jadi apa yang dicatat Simon detail banget bro, secara teknis ya. Dan itu benar-benar dilakukan di babak kedua. Artinya dalam hal ini di awal ketika kita berbicara soal Ivan Dimas pasti ada pertimbangan ketika menghadapi tim dengan lini tengah yang mainnya keras, Ivan tidak diturunkan. Tapi ketika butuh yang mengatur ritme, Ivan diturunkan. Iya. Nah jadi kan ini kan ada prinsip klasik ya. Klub yang akan memenangkan pertandingan itu kan adalah yang mereka yang menguasai lapangan tengah. Benar. Ini Persib ya, depannya oke lah Mandul. Tapi kalau kita Mandul lihat, oke, kalau kita lihat statistik kemasukan, ini Persib ini justru menjadi salah satu tim yang sedikit kemasukan loh di seri 1 ya. Itu artinya kita bisa mengasumsikan depan bermasalah, belakangnya oke, tapi tengahnya juga oke. Karena apa? Karena Rashid, Mark Klok itu pemain tengah gitu aja. Jadi masalah Persib saya pikir kalau misalkan mereka bisa mengatasi kemandulan strikernya, nanti seri 2 mereka bisa dapat posisi lebih baik. Atau gitu mungkin strikernya nggak ngedapatin bola-bola yang oke untuk dapat mereka. itu kayak Wander Luiz, makanya kemarin Berarti Wander Luiz-nya dong yang nggak bisa perform. iya. Makanya kan kemarin itu kan saya perhatikan banget ya, ada bola-bola yang harusnya kalau buat striker selevel dia ya itu udah minimal. Ini pernah Persib itu lawan kemarin Persikabo ya. Jadi shoot on goal-nya itu parah banget gitu. Karena semuanya memang ke atas, ke samping gitu. Kan banyak yang menyebut gini, sebenarnya kalau dari kualitas strikernya cukup bagus Persib ini. Ya. Cuman entah kenapa di 1 sampai 6 laga ini support mereka kurang begitu maksimal. Ada ketika di awal antara Klok dan Rashid ini belum begitu bisa dideteksi lawan, mereka bisa bagus. Tapi ketika ini sudah bisa terbaca oleh lawan, tidak ada plan B yang dilakukan oleh Reina Abel. Dan ini, itu yang terjadi. ini kejadian Persib sekarang ini sungguh berbeda dengan ketika musim lalu Liga dihentikan ya. Itu Ketika memuncak klasemen ya. Wander Luiz, Castallion main di Malang aja mereka cetak gol bisa menang Persib. Nah, Oke, kalau gitu langsung aja prediksi untuk pertandingan Persib lawan Bayangkara di seri kedua nanti, pertandingan pertamanya. Gimana? Bayangkara bakal tetap bisa memenangkan pertandingan sesuai dengan jalur mereka atau Persib bakal berubah setelah istirahat ini? Bayangkara menang tipis. Bayangkara menang tipis. Oke, Mas Anil sudah seperti itu. Draw. Ini pendapat pribadi ya, pendapat pribadi ya. Draw ya. Kalau saya lihat draw. Bang Eko draw. Oke, kita lihat aja nanti prediksinya siapa. Kalau saya sih Persib yang menang. Saya biasanya memang agak anti mainstream tapi prediksi saya benar terus kayaknya. tapi ini tayangan kita ini bebarengan dengan timnas Indonesia yang lagi kualifikasi Piala Asia di Thailand ngelawan Taiwan. Ini kalau kita lihat dari head to headnya, Indonesia ini ketemu 12 kali, 8 kali menang dan 4 kali kalah. Ini belum pernah seri lawan Thailand dan bahkan Indonesia pernah menang besar sampai 10-1 di tahun 1968. Nah, itu dia. Ya, itu dia memang. Jadi saya kadang-kadang benar ya. Suka ada kan memang hal menarik menjelang pertandingan itu kan membandingkan rekor pertemuan ya. Tapi begitu banyak hal-hal yang sebetulnya tidak relevan lagi gitu. Dari komposisi pemain, dari tahun yang udah terlalu lama. Ternyata itu emang sempat uji coba ya di Palembang kalau nggak salah ya. Kita menang ya kalau nggak salah. Tapi jujur ya, baru kali ini saya yakin timnas di bawah Sintayong itu akan menang. Penyebabnya kan persiapan Indonesia lebih serius lah itu ya. Iya memang lebih serius, tapi kan secara kondisi fisik pemain Indonesia iya makanya itu bawa banyak pemain, hampir 20 lebih dia bawa Sintayong termasuk mereka yang main di luar itu di bawah semua. Yang di Eropa pada balik. Asnawi, Egy di bawah semua. Nah, sementara Taiwan ini yang kemarin saya dengar kemarin hanya bawa 18 pemain. Udah bawa sedikit pemain. Ya entah kalau mereka bisa mengefektifkan ya. Tapi kan ada masalah internal ya. Katanya kemarin gara-gara mabuk-mabukan itu juga pasti berpengaruh sama tim. Nah, ini ada list pemain Taiwan ini. Aduh, namanya siapa lagi nih? Baca dong, masa aduh. Ini bukan karena minus kan? Bukan bisa kalau baca ini ya. Wan Chuan. Siapa lagi nih? Saya kurang tahu nih. Kalau gua gini lihatnya. Memang kita diuntungkan dengan sedikit masalah internal mereka ya. Iya. Tapi bukan berarti nanti akan menang dengan mudah. Asumsinya gini. Pertama kalau kita melihat secara apa yang tertulis ya, peringkat FIFA Taiwan lebih bagus dibanding Indonesia. Lebih bagus saat ini. Faktanya. Tapi kalau kita melihat dalam catatan 5 pertandingan terakhir, catatan kebobolan Taiwan ini luar biasa.
ketika melawan Kuwait, kemudian Australia 5-1, kemudian Kuwait dia kalau nggak salah 3-0 atau 2-0 gitu kan. Nah ini kan sangat berbeda. Kita memang terakhir pertandingan timnas kalah lawan Uni Emirat Arab Uni ya, Emirat di Arab. luar dugaan kalah 4-0. Tapi kalau kita kembalikan pada situasi saat itu dengan saat ini sangat berbeda. Pertama, pemain yang dipanggil semuanya dalam kondisi yang lebih bagus, dalam artian kalau dikembalikan dengan pertandingan sebelumnya, ini semua sudah pemain di liga. Benar. Kompetisi sudah jalan ya, sudah kalau bergulir. berbicara 1-10 mungkin stamina dan semuanya sudah berada di angka 8-9. Benar. Dan pilihan juga sudah Banyak. cukup banyak ya. Karena Dan- Sintayong sudah bisa melihat Betul. pemain-pemain di kompetisi. Ya, bahkan kalau kita melihat di tiga pekan pertama, Sintayong tuh hampir datang di setiap pertandingan loh, di sebagian besar pertandingan ya. Artinya sudah sangat detail dan jeli. Pemanggilan pemain pun beberapa juga menyusul ya. Artinya ada pertimbangan teknis ketika pemain ini dirasa dia ragu-ragu, ada pemain yang lainnya. Iya. Jadi kalau melihat situasi saat ini harusnya kita bisa menang, meskipun tidak menang dengan cara yang mudah Nah, ya. di balik itu Sintayong ya, di balik usahanya serius gitu ya memantau, dia agak baperan. Saya nggak ngerti kemarin dia ngapain nanggepin Milo sama siapa? Satu lagi yang dia tanggepin sampai diposting di IG pribadinya kan. Iya. Oh, saya nggak tahu itu. Kan dia dikritik nih, dikritik tentang pemanggilan Cara pemain melatihnya, ya, cara melatih, cara melatih. Dia tanggepin gitu, kelihatan udah baperan kalau gitu. Dan itu ya janganlah, bahaya kalau pelatih timnas sampai baperan, bahaya. Iya, Coach Sintayong, tolong konsentrasi aja sama pertandingan, nggak usah komen-komen di Instagram, nanti dibalasin sama netizen Indonesia kena mental loh. Iya, ngeri Dan, kan. dan itu Tapi- yang benar harus diwaspadai kan. Jadi dalam hal ini sekali lagi bukan berarti kondisi lawan yang tidak maksimal. sedang pincang lah, ya, bisa kita akan bilang. menang dengan mudah. Karena sekali lagi mereka juga kompetisi sudah jalan dan ketika mereka kalah 2 pertandingan terakhir melawan Australia dan Kuwait di atas kertas itu jauh memang di atas mereka. Iya. Dan kalau kita bandingkan dengan komparasi lawan timnas di pertandingan terakhir, Ya. itu levelnya hampir sama. Jadi ada kemungkinan mereka akan melawan dengan kemampuan terbaik meskipun pincang, tapi bukan berarti kita akan menang dengan mudah. Nah makanya tadi saya bilang, justru saya sangat yakin ya, baru kali ini saya yakin kita bisa menang. Bisa ya. menang. Nggak ngomong masalah mudah dan sulit, Iya. kita bisa menang. Ini ada prediksi starting 11 Indonesia. Ini dia prediksinya kira-kira seperti ini. Setuju Standar nggak? sih, komposisi yang diturunkan logis ya, jadi nyari aman juga ya. Ya. Sintayong nyari aman ya, dari menit awal kan Ryuji, iya nyari aman wajar lah. Iya, Egy. Ryuji dengan Iqbal Nevo tuh. Ada Asnawi di kanan, oke lah Asnawi memang reguler juga dia main di klubnya ya. Ada Ansan, Egy juga belakangan Ya. dapat. Ya berarti dari awal ini dia mau main normal. Nah, Memang tapi main Evan Dimas normal. kan kalau dibilang secara menit bermain juga tidak terlalu banyak kan di Bayangkara. Ya. Tapi kenapa dia, ya kita nggak tahu ya prediksi nanti formasinya seperti apa. Ini memang prediksi. Tapi kalau kira-kira Evan Dimas dimainkan, gimana? Kalau Evan Dimas nggak sesuai ekspektasi ya, itu Sintayong bakalan berani ngeganti Evan Dimas cepat di hari babak pertama. Ya, karena Sahrian memang Abimanyu, ada beberapa banyak pilihan Banyak yang di pilihan, tengah ya, banyak, kalau ya. dari Tapi 29 pemain yang dipanggil kan. striker juga sebenarnya kan banyak pilihan. Kalau Ya. seandainya dia nurunkan Yudo, harusnya kalau saya pribadi kayaknya ya masih banyak striker lain gitu. Kenapa harus Yudo? Karena dia juga secara permainan di Arema dia belum nyetak gol ya sampai saat ini. Oh, pelatih kepala paling tahu kondisi tim terakhir, udah. Siapa tahu yang lain sakit perut kan? Ya, kalau lihat skuad Ini sementara, kayak Bang Eko nih sama Sintayong agak dekat nih kayaknya. Iya, gara-gara ketemu dia di Wibawa Mukti. Ya. Gara-gara ketemu pantas. Masih baik ya. Oh, masih baik. terus gue yang mutuin itu kan. Moto-moto sama Al Hanif turunin katanya, jangan. Tapi peluang-peluang Yudo, menang. satu hal yang harus kita perhatikan. Yudo itu tipe striker yang bagus ketika di kanan kirinya pemain-pemain tipikal penari. Iya. Di timnas tipikalnya itu. Sangat Iya, berbeda iya dengan sih. di Arema. Benar, itu benar, mungkin benar, pertimbangannya. Mungkin loh ya, mungkin. Mungkin ya, tapi kita lihat aja. Iya, benar sekali. Pantas dipepet terus sama Bang Eko. Rupanya emang baik sama Sintayong. Beda sama Om Yuke. Tuh kan? Tuh, Iya, Sintayong. iya Sintayong sama Bang Eko baik. Beda sama Om Yuke Terima nih. kasih pada yang motret dong. Iya. Alhamdulillah. Prediksi Bang Eko menang. Kalau Mas Hanif menang juga timnas, tapi agak sulit. 2-1. 2-1. Bang Eko? 3-0. 3-0. Bercanda Yakin itu sekali. candaan paling gak lucu. Kalau menang ya nggak akan sebesar itulah. Menang tipis lah. Ya, saya kira benar yakin 3-0. Tapi setelah dibilang Bang Eko kayaknya yakin sih saya. Ya, yakin lah. Menang besar juga Indonesia hari ini. Ya, mudah-mudahan lah. Ini selanjutnya
Selanjutnya ini seri pertama sudah selesai Liga 1. Ini ada pelatih terbaik, pemain terbaik dan pemain muda terbaik yang sudah dipilih nih. Ya. Pelatih terbaik itu jatuh ke Imran Nahumaruri. Nah, iya. Imran Nahumaruri, pemain terbaiknya ada Spaso, pemain muda terbaiknya ada Bagas Kava dan gol terbaik Isyad Maulana. Kita mulai dari pelatih terbaik dulu. Kalau saya setuju. Bang Eko gimana? Setuju nggak? Ya kalau Imran ini bakal kan jadi jelas ya. pelatih Kita kan terbaik. mengenal doa orang yang terzolimi itu kan. Di pekan pertama dizolimi sama Iwan Setiawan. Wah, Imran sepakat. berdoa ya kan. Akhirnya sampai sekarang terbukti bahwa Kemarin saya bilang, Coach Imran kan di pertandingan pertama dibilang sama Coach Iwan, dia bakal ngasih tahu bagaimana caranya menang. Benar kan? Ya. Diambil semua sama Coach Imran, Iya. menang terus. tapi ini ya, jujur ya, saya tuh pertama kali mengenal Imran kan waktu zamannya siapa? Dedi Umarela tuh. Persija tahun 2000-an ya, menjelang tahun 2000-an ya. Jadi salah 2001. 2001-an ya. Jadi salah satu pemain yang serius ya, ngambil license segala macam di angkatannya, ini Imran. Nah, kalau misalkan Imran musim ini lah, saya nggak bilang PSIS juara lah ya, tapi PSIS performanya bagus. Nah, ini aset nih. Aset. Tapi Imran kan hanya bisa mendampingi di 4 pertandingan saja kan? Ya, makanya itu. Kan ini termasuk rajin. Lagian kemarin tuh ada kabar kan kita buat dapetin license dipermudah ya, yang harusnya berapa lama ada shortcut gitu. Jadi cuma berapa minggu nih. Kalau Untuk misalkan dapat apro ya? kalau misalkan Imran terus ya. Saya nggak tahu nih penyetaraan sekarang gimana nih di PSSI kan yang ngatur masalah penyetaraan lisensi pelatih. Tapi kalau misalkan Imran ikut terus, ini aset. Dia itu orangnya mau belajar. Imran tuh mau belajar. Terus kalau misalkan ya gitulah sama Iwan digituin, dia nggak Iya benar. menyesal. Karena dia kan bakal Mau belajar. diganti sama udah ada pelatih penggantinya yang bakal ngeganti dia Dari di mana ya, luar, PSIS. ya. Nggak tahu dia bakal tetap ngedampingin tim atau dia milih Asisten untuk pelatih atau pindah asisten gitu pelatih ya. atau pindah atau mungkin malah mau fokus untuk mempersiapkan sertifikat. Apa aja asal jangan jadi komentator ya? Ya. Oh, emang kenapa dia Kalau kalau gue jadi lihatnya komentator? gini, jadi memang pantas ya kalau memang kebetulan gue juga tahu nih debatnya kenapa harus diputus Imran ya, diputuskan Ya, Imran benar, sebagai pemenang. benar. Karena memang pada saat itu ada beberapa kandidat yang sebenarnya alasannya juga cukup rasional, berpengalaman, kemudian bagaimana reading the game-nya, pengaruhnya kepada tim. Tapi yang terjadi ketika proses kemenangan dari PSIS ketika ditangani secara langsung oleh Imran, ada beberapa situasi yang krusial, dia bisa bayangkan keadaan. Iya, iya, Permainan dia ubah, dan itu tidak dalam satu pertandingan. Ekspektasi publik dia balikan. Iya, Nah iya, itu iya. yang menjadi pertimbangan bagaimana sampai Coach Iwan teriak-teriak tuh, Iya. nggak nyangka tuh. bagaimana kecerdasan dia membaca situasi, kemudian bagaimana dia mengubah taktik secara cepat, dan itu tidak satu pertandingan. Itu yang membuat dia layak dan pantas untuk dimakan menjadi pemain Benar, bahkan dia pemain itu terbaik. berani menghukum pemain asing. Ya. Ya, Coach Imran. Berarti layak dong dia jadi pelatih terbaik di Sangat layak. bulan ini ya. bulan September ya. Bulan Terus September. ya. pergantian dia ya, Hah? itu efektif. Jadi tadi kan kalau Hanif kan ngelihatnya mengubah permainan, ya permainan itu berubah gara-gara pergantian yang dia lakukan. Betul, beda sama Coach Iwan yang mengganti pemain ketika lawan lawan Arema ya. Enggak, saya sih nggak ngomongin Coach Kenapa? Iwan ya. Kenapa? Tapi ini berbeda sama Rene. Rene ngeganti pemain 3-2 sama aja kan. Tapi kalau Imran kelihatan dia ganti pemain. Kenapa sih gak mau Ya, ngomongin Coach Iwan? dia ganti pemain. Karena saya tuh suka sama pelatih yang arogan dan banyak omong. Itu Oh, tipe saya. gitu. Mourinho gitu saya suka. Iya. Jadi Coach iya, Iwan iya. ya, itu favorit saya kalau di Indonesia. Gitu. Tapi nggak mau ngomongin, padahal favorit. Iya, favorit. Padahal kalau kita melihat materi PSIS itu sebenarnya tidak banyak apa ya? Biasa kalau banget kita- sih. Iya, Biasa Iya, banget. iya, benar, biasa yang, benar, banget. benar. yang kategori mahal hanya beberapa yang bisa iya, dihitung iya, ya, benar, bandingkan benar, dengan Mahal pun nggak Persib lah. mahal-mahal banget. Mahal Ya. pun nggak mahal-mahal banget loh. Iya, Saya nggak ngomong mahal banget loh ya. Iya. Kalau Tapi dengan squad yang ada dia bisa Hah? meramu menjadi tim yang selama putaran pertama bersaing di papan atas. Iya benar. Padahal persiapan mereka juga kalau terbandingkan dengan tim lain, Iya. ini nggak ideal loh. Nyaris tak terdengar bahkan. Pemberitaan tuh minim banget loh PSIS awal Iya, dibanding iya. Persib, Persija, Persebaya gitu ya. Kalau untuk pemain terbaik sendiri, Spaso di bulan September kan masih banyak pemain lain nih, maksudnya yang oke Iya. lah untuk jadi pemain terbaik. Spaso ini naik ya, menonjol dari Bali gara-gara Lili Palinya melempem ini sebetulnya. Kalau kata saya loh ya. Itu kan menurut Om Eko kan. Iya, kata Iya. saya makanya. Tapi secara taktikal dan statistik ini patokannya bukan statistik doang ya. Kalau statistik kalau lihat jadi ada perhitungan komparasi tuh, permainan menit bermain, kemampuan dia mencetak shoot on goal, kemudian bagaimana dia positioning dan segala macam. Satu hal yang mempertimbangkan lain pada attitude dia, antusias, itu yang jadi pertimbangan. Jadi ketika tim tertinggal atau sudah unggul, dia bisa menjadi motivator buat pemain yang lain. Itu salah satu pertimbangan lain dibandingkan dengan 4 kompetitor pada waktu itu. Kalau Spaso jadi pemain terbaik berarti pemain lain di bawah dia dong performnya.
secara statistik sebenarnya sama, tapi ada faktor X. Jadi dia bukan lagi tampil sebagai individu, tapi ada pengaruh yang sangat signifikan pada klub. Itu yang dibandingkan dengan beberapa nama, dia lebih unggul. Oke, ini secara untuk lengkapnya dari penjaga gawang itu pemain terbaiknya penjaga gawang ada Jandia, Ya. pemain bawahnya ada Bagas, ada Maslak PSS, ada Dewangga, Alfariji, tengahnya ada Rashid, Hugo Gomez, Braunauri, dan depannya ada Ilham Udin, Spaso dan Ezekiel. Kenapa tidak ada striker Persiraja? Itu. Persiraja itu pertimbangannya kemarin kalau ketika di debat di dalam debat itu ya, saya kebetulan menyimak gitu. Dia bagus hanya di pekan-pekan awal. Karena dia tidak ketahuan ya ini siapa, gayanya seperti apa. Tapi ketika pertandingan berikutnya tim lawan sudah tahu karakter dia seperti apa dan tidak banyak bola-bola matang ke dia, terbukti dia tidak begitu bisa memaksimalkan potensinya Jadi biasa sebenarnya. aja. Itu sangat berbeda dengan yang lain. Kalau ini menurut Bang Eko, pemain-pemain baru yang baru pindah klub nih, siapa yang memberikan dampak buat timnya? Aduh, siapa ya? Pemain baru pindah klub. Mark iya nggak? Iya, Markok awalnya ya. Ini kan kita kan Awalnya. bicarakan masalah konsistensi ya. Masalah konsistensi. Kenapa harus nyebut Persib? Iya enggak, tadinya aku kalau misalkan Persibnya lagi lagi oke banget, aku pasti bilang Mark Klok ya. Cuma ini kan masalah konsistensi ya. Iya. Ya. Mark Klok waktu itu mainnya dia cetak gol ya dari Iya. tendangan bebas tuh. Jadi Yang pertama Persib cetak menang gol ya. ya. Iya, iya, Walaupun benar. Persib main jelek tapi dia bisa membuat Persib menang gitu. Tapi makin sekarang kan dia makin biasa. Terus kemarin tuh dia udah kelelahan banget. Saya juga nggak ngerti ya. Maksudnya itu ada pemain yang sebetulnya dia juga nyadar kayaknya ya, bahwa dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, tetap nggak diganti gitu ya. Jadi saya pikir Mark Klok udah nggak bisa lagi dijadikan seorang pembeda ya di di 3 laga terakhir Persib, 2 laga terakhir lah. Tadi makanya itu pertanyaan itu bingung juga ya, siapa ya yang pemain baru pindah Pemain baru pindah memberi yang dampak, memberi dampak gitu. untuk klub. Siapa ya? Mark berarti Enggak, tidak kalau tidak pemain, terlalu ya. enggak, maksudnya kalau pindahnya dari luar ke Indonesia ya ada Rashid itu kan, tapi kalau misalkan antar klub Indonesia siapa ya biasa aja sih. Kalau Masih yang baru lah yang baru Ya itu keluar. Rashid kalau di Persib jelas Rashid. Kalau Mas Andi? gua Hugo Gomez Madura. Hugo Gomez Madura. Itu sangat terlihat sekali perannya, bagaimana kontribusi dia di klub, bagaimana gaya dia yang bisa mengubah karakter tim dan gaya dia sama dengan apa yang diinginkan oleh RD. Iya. Hugo Gomez. Ini selanjutnya ini ada bukan hanya Persib kan yang mengalami masalah internal friksi dan Mau ngomongin Sleman nih maksudnya. udah pasti dong. Ah, iya. Siapa lagi? Woi, kemarin Tapi bukan itunya dulu nih sebenarnya. Ada isu Irfan Bahdim Iya. hengkang dari Sleman. Cuma gara-gara- Gara-gara tidak ada di video. Enggak ada konten. Iya, kan maksudnya ya bisa aja Irfan Bahdim lagi nggak di mes mungkin, nggak lagi Belum di make mana. upan gitu ya. Iya. Kalau Irfan Bahdim kan dibandingin pemain lain ya. Kalau pemain lain nggak perlu dandan ya biasa aja karena dari awal mungkin nggak terlalu menarik. Tapi kalau Irfan Bahdim kan memang harus dandan dulu ditinggalin kayaknya. Dandan ditinggalin karena kelamaan itu bisa kan? Tapi enggak lah, enggak ada masa iya kan ini pemain pasti dikasih tahu. Ada Arthur juga ini pemain terbaiknya Sleman. Tapi kalau yang Irfan Bahdim menurut aku itu nggak sekrusial isu tuntutan supporter Sleman. Ini lagi-lagi di Bandung kejadiannya ya. Yang dilakukan oleh supporter Sleman, itu mereka gara-gara rasa cinta, rasa apa itu berlebihan juga, itu bisa merusak itulah. Karena mereka tuh lebay juga ya. Maksudnya mereka udah tahu kondisi seperti ini ya, mobilisasi antar provinsi, terus ngumpul di stadion Sidoleh ya, nyala-nyalain flare gitu. Tapi menurut saya itu adalah rasa cinta seorang supporter untuk klubnya. Kan saya udah bilang terlepas dari hal-hal seperti itu. Jadi hal-hal emosional harus dikendalikan oleh hal-hal rasional saat ini gitu ya, di zaman sekarang ini gitu. Dan ini rasional itu yang belum dipahami oleh secara keseluruhan. Sekali lagi, kalaupun lebih pada kepentingan klub, boleh aja disalurkan secara yang benar ya. Artinya komunikasi dengan manajemen klub ya, seperti yang dilakukan Boboto meskipun ada beberapa yang sedikit mengkhawatirkan. Tapi sekali lagi yang harus benar-benar dipahami oleh rekan supporter, bahwa ketika ada salah satu kesalahan dalam tanda petik, efeknya tuh luar biasa loh. Kompetisi loh jadi taruhannya. Ya, benar, Padahal kompetisi sekarang udah benar-benar diidamkan masyarakat jadi tontonan. Kalau kita lihat ya, kemarin sudah ada banyak pemberitaan itu ketika Liga 1 bergulir pada jam prime time atau penting besar bermain, itu beberapa daerah kota-kota banyak yang sepi loh, sampai segitunya. Benar. Bayangkan kalau misalkan kayak gini harus terhenti hanya ulah satu atau dua kelompok klub oknum ya dari klub ya. Tapi faktanya ini loh, 18 klub Liga 1 nanti yang akan menanggungnya. Sehari setelah kejadian di Sleman, saya ditelepon sama salah seorang ya orang penting lah ya di pusat ya. Ini pusat Jakarta juga ya. Pokoknya dari Jakarta nelpon. Saya tetap mengatakan, Pak, PT Liga nggak gagal, saya bilang menyelenggarakan kompetisi.
Karena kerumunan yang terjadi di Bandung itu, saya katakan ya, itu nggak ada hubungannya sama pertandingan. Karena bukan kerumunan nonton bareng, Ya. bukan Ya, kerumunan ya, apa benar, di kafe gitu. Itu terjadi kerumunan itu karena tuntutan supporter ke klub. Jadi PT ya, Liga ya. betul-betul nggak ada hubungannya dan bukan dijauh lah, bukan kapasitas PT Liga gitu. Tapi dikit aja nih Mas Hanif, Irfan memang mundur nggak sih? Sejauh ini sih nggak ada Nggak indikasi ada. ke arah sana, itu kan hanya isu. Tapi kan. setelah acara ini dia kayaknya kepikiran mundur bisa jadi. Kenapa gara-gara ini Dan dia jadi mundur? kalau nggak salah Irfan itu dikontrak dalam jangka panjang kan. Iya, Artinya iya, iya. kalau dia dicoret, ada konsekuensi logis yang harus dikeluarkan oleh PSS. Itu kan. kalau dicoret, kalau Iya. dianya yang mundur. Saya mungkin enggak lah itu kan. Enggak ya. Apalagi dalam situasi kayak gini loh. Dan situasinya kan sangat-sangat berbeda sekali. Tapi yang saya jadi yakin tuntutan umum bukan bener, dia. Irfan juga pasti bakal bisa bersikap profesional lah terhadap Ya. timnya. Saya harap sih seperti itu. Oke lah kalau begitu kita langsung ke Liga 2 yang tidak kalah menarik nih. Waduh, Dari Liga 1. Liga 2, Liga 1-nya nggak lagi istirahat, Liga 2-nya bergeliat saat ini. Ada tim Sultan. Aku minum ya. Ya. Silakan Mas. Ada tim Sultan yang kemarin draw Ya. sama Jepara. Main di kandangnya sendiri. Itu agak mengejutkan ya. Penguasaan bola 60-40. Shoot on goal persis luar biasa. Benar. Terus kalau kita melihat memang penguasaan bola tidak jaminannya, tapi penguasaan bola pada saat itu lebih besar dilakukan di daerah lawan. Artinya dalam hal ini ada yang salah sekali lagi dalam hal penyelesaian akhir. Yang salah Enggak, adalah selain penyelesaian akhir, kipernya main bagus. Benar. Itu golnya Persis pun sempat ketepis loh sama Benar, dia. benar, benar. Masih sempat kena tangannya bola kayak gitu. Persis itu hanya ngelawan Harlan Suardi sebenarnya di pertandingan itu. Hah? Saya memang kebetulan pas nonton pertandingan itu, Ya. wah itu Harlan Suardi bener-bener ngeluarin kemampuan terbaiknya malam Man of itu. the match ya? Iya bener, dia lagi di Lagi nyari performa perhatian Kaisang Ah? dan Erick Thohir. Itu. Enggak dong, Nanti enggak. kalau misalkan lawannya bukan Persis biasa aja mainnya kayaknya. Ini satu kejutan, bener. Kalau kita bandingkan di awal, publik itu kayak sudah memahami bahwa nanti salah satu yang bisa lolos dengan mudah adalah Persis Persis Solo. Solo. Dengan materi yang luar biasa. 35 Iya, iya. pemain, dan sebagian besar standar Liga 1, bahkan match pertama mereka sekelas Sandi Sute, Sandi Sute, iya, Ferdinand, iya, iya, duduk iya. di bangku cadangan, bro. Iya. Bahkan Kebayang nggak kemarin seperti juga begitu kan? Ya. Ferdinand juga masih di bangku cadangan. Nah itu dia. Padahal kalau kita melihat di latihan sempat meyakinkan penampilannya. Tapi ketika menghadapi Persijap yang notabene di awal pertandingan laga pertama mereka sedikit bermasalah, Iya. Persija bisa berbuat banyak. Iya, iya, iya. PSKC Di sini tampil luar biasa. Dewa United yang berhasil menang 2 kali berturut-turut lawan Serang 2-0. Kemarin sebelumnya dia menang lawan Rans, Ya. selanjutnya dia menang lawan Persera. Gue nggak kaget dengan hasil ini. Karena dibandingkan dengan peserta lain di grup yang Iya. sama, Aha. Ini persiapan pemain-pemainnya dia paling lebih maksimal. matang, lebih matang. 5 bulan mereka latihan. Cuma nggak gembar-gembor aja. Yang gembar-gembor cuma Rendra. Padahal di tim ini serius makanya. Aku kan pernah dibully. Aku gara-gara komen salah satu akun besar ya. Iya. Yang pasti lolos itu Persis Solo, Dewa United dan sisanya diperebutkan ya gitu. Itu wah dibully habis-habisan. Maksud saya gini, saya juga luruskan ya. Menurut saya itu mereka pasti lolos tuh bukan karena pengaturan skor atau settingan. Benar, benar, Karena mereka melakukan hal-hal yang Benar. harus dilakukan oleh tim yang mau lolos. Benar, Materi benar. pemain bagus, pelatih bagus, latihan bener. Itu maksudnya. Paling Ya, penting mungkin sebenarnya bahasa lu finan- yang beda, Iya, bro. jadi maksudnya ternyata Benar. tapi supporter kita memang masih masih sulit. Tapi yang paling Jadi penting gini, sebenarnya finansial harus bagus Ini di ngomong setiap behind tim. the scene. Kalau misalkan nanti Dewa ini lolos dengan mudah, Aha. buat gua itu hal yang logis. Dan bukan berarti banyak faktor ya, enggak. Pertama, persiapan mereka Iya. 5 bulan lebih awal. Seleksi mereka benar, pelatih benar dilibatkan. Terus Dan punya duit. kondisi psikis pemain benar diperhatikan. Iya, iya, iya. Gaji lancar. Contoh, Iya, iya, iya. mes juga ada. Contoh soal nutrisi. Ini gue sampai mengorek-ngorek kan. Mereka mengeluarkan hanya untuk untuk makan pemain yang catering 2,5 juta sehari. Bayangkan sehari sampai 5 bulan. Itu hanya untuk urusan makan pemain. Jadi dan makan pun harus disesuaikan dengan standar atlet ya, bukan Iya, yang iya, berkembang. iya, Jadi iya. sampai segitunya. Gizinya udah diatur juga ya. Iya, Iya, makanya ini kan standar pengaturan yang bisa jadi ada beberapa tim Liga 1 yang di bawah dia. Malah mengabaikan Iya. kayak makanan ya, menghitung kebutuhan kalori pemain. Itu klub Liga 1 aja masih ada kok. Aku lihat Iya. pemain-pemain ya. Di Bandung tuh, klub apa tuh Liga 1 di Bandung tuh. Aku lihat tuh di Instastory salah seorang pemilik kafe makan malam-malam ya kan gorengan apa Iya. gitu, es krim apa. Oh. Tapi biasanya kalau gorengan itu pemainnya, bro. Iya. Kalau klub pasti melarang. Iya, kan? iya, Dia iya. keluar, Kalau klub iya. melarang. Makanya Karena saya pernah ngalamin seperti itu juga. Saya Ada pernah efeknya? diatur, Iya. diatur makannya segala macam, makan yang gak enak, pelatih pulang beli nasi bungkus.
Betul. Karena menurut saya itu yang terbaik. Makanya aku lihat tuh Instastory di salah seorang pemilik kafe. Oh, ada pemain itu. Iya. Makanannya seperti itu gimana? Bahkan Iya, di- iya, iya. ini soal habit makanan ya, bukan hanya di klub, di level timnas pun masih seperti itu. Parah. Waktu Piala AFF 2010 atau sebelumnya ya kalau nggak salah, pemain semua dikarantina di salah satu hotel berbintang di Jakarta. Di Jakarta. Nutrisi benar-benar Dijaga. dijaga. Nasi pakai nasi merah, lauk benar. dihitung. Yang terjadi malam keluar beli nasi Iya. padang. Ya, Jadi, benar-benar. Yo, ya, aku bilang nih ya, hal yang nggak banyak orang tahu ya. Dan ini bisa di cross check sih. Ada timnas ya sekitar 10 tahun lalu, aku lupa lagi nih, yang dikirim ke Uruguay. Ya. ya. Ada salah seorang pengurus 20 ya? PSSI saat itu mengatakan, Pak Eko, ini tim yang dari Uruguay ini pasti tim gagal. Loh kenapa? Karena orang Uruguaynya sendiri mengatakan ya, pemain yang dikirimkan, walaupun badannya gede-gede ya, gagah, itu menurut ukuran orang awam, tapi masa daging itu jauh lebih masa otot dan masa daging ya. Masa Itu otot. masa ototnya kecil sekali karena kurang protein. Udah kami coba suruh minum susu segala macam, pada nggak habis segala macam gitu. Jadi maksudnya dari mulai makanan saja itu udah nggak ideal gitu. Kurang disiplin sebenarnya pemain-pemain Iya. kita ini nggak ngerti Udah bahwasannya nggak cari makannya tuh di sepak bola. Kalian harus ngejaga itu semua, jangan susah-susah Dan dikasih terbukti ya, tahu. yang Uruguay itu sekarang Iya. yang kedengeran siapa coba? Yang kedengeran. Fafa yang masih main kan? Iya, Fafa sisanya Navarro, apa ya? Sisanya Yang di selebgram Sofian. semua udah nggak Yang di ada Sofian yang di mana lain. sekarang? Nggak tahu juga. Ya pokoknya tim yang Uruguay itu Iya, ini iya, terbukti iya, iya. orang PSSI yang nggak akan saya omongin namanya itu mengatakan ini tim gagal katanya proyek gagal. Tapi mereka nggak mungkin mengatakan ke masyarakat ini proyek gagal. Benar, benar, Nanti malah makin dihujat kan. Dan terbukti ya. Ngomongin Liga 2 yang sedang berjalan, saya tidak akan lengkap rasanya tanpa ngomongin tim kebanggaan saya sendiri dari Medan, PSMS. Yang saat ini lagi main lawan Tiga Naga. Kirain PSDS, PSMS. PSMS dong, PSDS memang awal karir, tapi PSMS ya namanya banyak pemain yang Ya. sempat main bareng, pelatih juga sempat main, sekarang jadi pelatih. Ya. Ansari Lubis, saya sempat main bareng sama dia. Oh ya? Iya, saya sempat main bareng sama Masa dia. sih? Iya, waktu di PSDS saya sempat main bareng sama dia. Umurnya jauh beda dong. Jauh memang pada saat itu dia sudah di ujung pensiunnya jadi pemain. Sisa saya sempat 3 tahun main bareng dia. Setelah itu dia jadi pelatih, ngelatih saya juga lagi. Saya sempat meliput beberapa kali pertandingan PSDS ada Ansar Lubis. Berarti ada sampean juga tuh ya? Sudah. Ngomong bro. Ansari iya. Lubis, Heeh. Buyung Ismu udah ini duluan ya. Udah, Setelah ini. Buyung Iya. Ismu duluan, Bang Ansari ini Puspom mana Puspom? Aku inget banget ya pemain Pelita Jaya itu Puspom, Ansari Lubis, Buyung Ismu. Ansari Lubis pelatih Puspom. kita. Aku sih harapanku mudah-mudahan PSMS bisa main sesuai karakternya, bisa menangkan pertandingan. Karena squad juga lumayan oke nih. Jadi Ada berharap pemain-pemain dari Liga 1 yang Berharap PSMS lolos ke 8 besar. Oh, Harus. berharap 8 Dengan- besar aja, setelah 8 besar urusan nanti lah itu. Yang penting 8 aja. Dengan 8 materi yang besar. ada? Saya Berarti? yakin kalau materi yang ada untuk lolos 8 besar aja saya masih yakin lah. Tapi setelah 8 besar tidak tahu gimana. Oh. Karena secara materi lumayan juga. Di sana ada Gede Sukadana, ada Ya. Rahmat Hidayat, Ada Gozali. 4 itu ya. Legimin udah nggak ada, Legimin kayak jadi asisten sekarang nih. Oh, Legimin masih main ya? Aduh, Masa Bang sih? Legimin. Masih main? Iya, Legimin, Bang Legimin udah pensiun, PSMS ngapain? itu kan agak ini bro. Jadi sebelum kemarin kompetisi terhenti di 2020 kan, Iya. materi mereka luar biasa kan. Benar, ada Ferdinand, Iya. begitu-begitu. Bahkan Sultan Totan, Betul. begitu-begitu sempat Karena pemainnya. begitu terhenti sekarang sempat ada kasus kan, membawa pemain bintang itu hinggang ke klub Bener, lain. karena Artinya apakah ini ada kompetisi nggak faktor jelas. finansial? Bukan bro. Kalau dari sisi Kalau persiapan sem- harusnya sama kan. semuanya Tapi nggak yang terjadi jelas, Sekarang kan? beberapa bintangnya hengkang kan. Tapi setahu saya, Ya. yang saya dapat kabarnya, pemain ngerasa kompetisi Liga 2 kan nggak tahu nih arahnya pada saat itu. Ya. Kan yang pasti Liga 1, makanya Oke. banyak pemain yang ngerasa Liga 1 sudah bakal bergulir, mereka lebih, ini pasti bakalan jalan, Liga 2-nya kan belum. Makanya pemain-pemain pada hengkang. Jadi Eh, bukan karena gaji lebih tinggi ya di luar. Udah pasti kayaknya ya. Karena kayak Agung Prasetyo saya lihat dia Iya dong. sekarang jadi kapten di Persita, ada Itu. Ferdinand. Karena Ferdinand juga dari PSMS Ya. pindahnya Persis Solo. Sudah Iya. pasti memang secara gaji kalah dong PSMS. Meskipun di strata yang sama kan. Iya. Jadi masalah duit juga sebetulnya ngaruh banget lah. Iya, Bukan iya, masalah iya. seratanya juga. Iya kan, mendingan dibayar 5 miliar di Liga 2 daripada 100 juta di Liga 1. Iyalah. Kalau menurut saya kalau pemain yang sudah lama berkarir. Iya. Tapi kalau pemain yang baru kayak lebih milih yang 100 juta itu. Iya. Tapi memang Liga 2 sekarang sangat-sangat berbeda. Bro. Sangat-sangat Jadi, berbeda. Memang sejauh ini Lebih semarak ya. belum ada Iya, lebih semarak. sponsor Lebih seperti halnya semarak. Liga 1. Tapi Iya, tunggu iya. aja, mudah-mudahan dalam waktu dekat ya ada Iya, iya.
title sponsornya. Artinya kalau kita bandingkan dengan 5 tahun terakhir ini sangat berbeda sekali. Sekarang rating TV Liga 2 berada di TV nasional, Iya, lumayan iya, bagus. iya. Dan ini sangat berbeda dengan sebelumnya kan. Bahkan hampir ketika saya bertemu dengan media official beberapa klub Liga 2 selalu menanyakan karena ada tuntutan dari publik mereka, supporter mereka, bagaimana pertandingan tidak disiarkan ketika kami butuh hiburan. Jadi Benar, intinya supporter pun, masyarakat pun di kasta kedua dalam sepak bola juga menginginkan bahwa ada siaran pertandingan khusus untuk Liga 2 semuanya. Apa karena ada beberapa selebriti yang ngambil yang mengakuisisi Salah satunya klub, itu ada pasti- Rans yang Pasti jadi penyebab itu ya. dan beruntung Rans kemarin menang. Kalau enggak Bang Bes nggak boleh siaran sini lagi nih, fokus ngelatih Rans saja Bang Bes. Iya, beruntung kemarin menang kan di pertandingan keduanya. Gonzales di usia bisa dibilang di usia senja lah. Dia bisa kasih assist juga di pertandingan itu, masih ngasih dampak untuk klub. Iya. Oh, ada orangnya di sini ternyata Bang Bes. Urus aja itu timnya ya, jangan siaran-siaran di sini. Gimana Mas Hanif, Gonzales masih bisa ngeluarin kemampuannya? Ya kalau dari Di sisi usianya yang udah tua kualitas memang sebelumnya kalau untuk ukuran ya ini kita objektif ya, Ya. di persaingan di kasta kedua dia masih bisa bersaing. Beberapa tim Liga 1 pun sebenarnya masih bisa, bukan tim yang papan atas ya. Iya. Karena memang pemain yang satu ini disiplinnya luar biasa. Cara dia menjaga kondisi, jam istirahat, bahkan makan pun tidak seperti main kita ya. Dia benar-benar pilih-pilih itu. Ya, kebetulan saya kan sering ngobrol dengan Istrinya, dia. nah, kan udah cerita. jelas. Kalau ngomongin disiplin istrinya itu yang ngatur Jadi semua. benar-benar sangat disiplin. Jadi dari sisi pengalaman pasti Rans itu bisa mengambil keuntungan. Tapi kalau kita kembalikan ke pertandingan kemarin, kalau ukurannya dari apa yang ini behind the scene-nya ya, yang dipantau oleh tim TSG, bukan dia yang menjadi pemain yang sangat menentukan. Justru Bima Ranggilnya. Iya. Second line-nya yang luar Second biasa line-nya, kemarin. iya benar. Penguasaan bola kan kemarin itu kalah, tapi bisa bermain untuk efektif. Iya. Dikit aja, Bang Eko tentang Rans. Oh ya, Ran, saya lagi-lagi ngomong tentang Gonzales ya. Jadi Gonzales ini tipe pemain ya yang sebetulnya harus diteladani ya. Jadi dari mulai gaya hidup dan lain sebagainya itu dia sangat menjaga lah. Plus sebetulnya faktor Ibu Eva Siregar ya, bisa memanage suami dan anak-anaknya. Saya pernah nge-WhatsApp nge-SMS dulu ya, anaknya Amanda itu yang bales mamahnya. Ya Mas Eko, ini Eva. kenapa? Lagi ngapain Bang Eko nggak Iya, sama makanya ada apa ya? Iya, waktu itu waktu main di Persib. Enggak, tapi intinya gitu. Intinya pemain seperti Gonzales kalau bisa banyak-banyak lah. Jadi gini loh, ada pemain-pemain ya, kita kan sekarang ini kan lagi lagi banyak diomongin ya, naturalisasi misalkan ya. Saya nggak ngomongin prosesnya Gonzales, tapi WNA yang akhirnya mendapat kesempatan naturalisasi, dampaknya tuh jangan jangka pendek. Lihatlah seperti Gonzales. Iya. Maksudnya benar. ketika dia udah senja ya di Liga 2 masih memberi dampak. Iya, Lalu iya, dari iya. sisi entertainment, mungkin nanti jadi pelatih bisa gitu loh. Ini yang menarik soal Gitu. teknis dia ya. Menarik, gue pernah ngobrol dengan salah satu pemain timnas, pemain belakang ya, back. Dan sampai sekarang dia menilai kualitas Gonzales tidak jauh dari apa yang dia omongkan. Jadi dia menilai gini kan, waktu itu gue tanya, siapa striker yang paling diwaspadai? Ya. Dia jawab Gonzales. Kenapa? Kalau dia dikasih ruang, jaraknya agak kejauhan, dia bisa bikin gol. Shootnya masih Shooting. jauh. Tapi ketika dia ditempel ke tadi kotak 16, dia bisa tricky. Dia Iya, bisa memanfaatkan situasi itu. Dan penampilan dia meskipun sudah di atas kepala 4 ya, itu nggak berubah jauh. Mungkin speed sedikit berkurang. Speed, iya. Tapi kematangan, kecepatan dia mengambil keputusan, itu masih, Belum masih oportunis terjaga. ya. Iya. Waktu aku sih merhatinya lagi waktu di Persib. Oh, Persib sama Persik ya. Iya. Beberapa kali gol yang dicetak Gonzales itu pemain ngumpul, memperebutkan bola, ngalirnya ke dia. Ini tipikal Alan Shearer. Kalau di Liga Inggris ini Alan Shearer, yang lain sibuk perebut bola, bolanya jalan ke dia gitu. Terima kasih Bang Eko, terima kasih Mas Hanif. Ini ada recap hari ini, pertandingan selanjutnya di seri kedua nanti ada pertandingan seru antara Bayangkara dan Persib. Timnas bakal bertanding malam hari ini. Ya, kita doakan lah ya. Doakan mudah-mudahan Mudah-mudahan menang lah, ya. Iya. Liga 2 juga sedang berjalan, mudah-mudahan seri selanjutnya sepak bola Amin. Indonesia dan oh ya, buat CEO kita juga selama bertugas nih lagi mimpin, ngomentarin pertandingan timnas nih di hari ini lagi banget. Ya, Mudah-mudahan timnasnya menang, CEO kita senang, kita semua bahagia. Sampai ketemu Amin. lagi di Debdak di minggu depan. Bye. Salam sukses.